Alhamdulillah bini imati tatimmu sholihat wa bini imati al-islam wal iman asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah ikhwatu fillah, kita bertemu lagi di dalam majelis ilmu yang hari ini di awal Mei, hari Rabu, yang kita juga dawamkan atas kajian insyaallah kembali mengkaji akhlak dan juga pelajaran yang lainnya yang sebagaimana biasa dijadwalkan. Semoga Allah melancarkan terus pula memudahkan segala perkaranya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ujub. Ujub itu membanggakan suatu nikmat dan condong kepadanya, tetapi lupa menyandarkan nikmat tersebut kepada yang memberi nikmat. Jadi ujub itu membanggakan suatu nikmat dan condong pada itu, kemudian lupa menyandarkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua ayat di sini, di antaranya surah At-Taubah ayat 25. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa yawma hunainin id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum say'an wa daqat 'alaikumul ardu bima rahabat summa wallaitum mudbirin. Sungguh Allah telah menolong kamu kaum mukminin di banyak medan perang. Dan ingatlah peperangan Hunain ketika jumlahmu besar, itu membanggakan kamu ya. Ada kata a'jabatkum ya. Tetapi jumlah banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu. Dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu, kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang. Luar biasa nih ya. Ini jumlah yang banyak saja itu ya. Bagaimana lihat dari jumlah, tidak akan. Nah itu yang biasanya orang membanggakan yang namanya jumlah ya. Jumlah ya. Termasuk kemarin yang diupdate ke Munzir Arisalah, ternyata luar biasa itu ya. Ada postingan kemudian juga di share itu ya, katanya rumah ya apa guru tahfidz ya yang di rumah tahfidz, kemudian kamilisnya ketika dia mundur kemudian menjadi karir dia itu adalah di kurir ya, kurir JNE katanya, karena gajinya 4 juta, kalau guru tahfidz 2 juta gitu ya. Wah itu ramai itu Pak, melihat apa, saya juga melihat ya, hanya melirik saja dan saya dimention oleh Arisalah, tolonglah gitu. Ini yang terjadi di kita, bagaimana karena melihat yang namanya hasil jumlah itu ya gitu. Orang jumlah itu tidak bisa dibanggakan Pak. Walaupun ya terkadang jumlah itu yang kita perlukan juga gitu ya gitu. Ya. Tetapi banyak keadaannya bagaimana peperangan yang dimenangi oleh umat Islam itu karena jumlah mereka apa? Bukan jumlah mereka banyak, tapi karena strategi ya. Walaupun mereka jumlahnya sedikit, tapi strategi mereka bagus itu. Jadi namanya strategi kumaha gitu. Nah gitu. Jadi dalam hal suatu apapun, ketika ya seseorang melihat jumlah, apalagi itu yang dibanggakan, nah itu maka tidak ada jaminan jumlah itu akan
menjadi bermanfaat bagi kita gitu. Di suatu saat ya kita dihadapkan dua perkara lah gitu, dua perkara yang dimana dua perkara itu ya, perkara yang satu ya dia tetap sama, perkara yang satu dapat pahala, perkara kedua dapat pahala, tapi yang perkara dua dapat keuntungan lebih banyak gitu ya gitu. Yang perkara satu ya keuntungannya paling cuma segitunya gitu ya, seadanya. Nah itu apa yang membedakan, apa yang dikejar gitu ya di perkara satu, coba kan perkara dua mungkin dapat penghasilan yang lebih gitu ya gitu, keuntungan yang banyak gitu ya gitu. Jadi kenapa orang itu tetap di perkara satu, coba non, karena dia sudah bahagia pak ya, karena dia sudah bahagia. Nah, itu. Dia tidak melihat jumlah dan dia tidak melihat sesuatu yang mesti dibanggakan ya, gitu. Karena dia tahu juga sedikit banyaknya itu Allah yang memberikan, dan Allah memberikan kadarnya sesuai dengan hikmahnya, sesuai dengan pengetahuannya. Ya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Tah gitu simpel we rupanya gitu. Ya, udah dibawa liar gitu nya. Kumaha itu. Soal ti kepake naon gitu ya. Detos di gitu ya. Ada salah seorang ilmuwan psikolog yang mengatakan bahwa orang itu ya, khususnya di Indonesia itu emang gak bisa mengatur itu ya, mengatur keuangan gitu ya. Kalau dia gitu ya, kata si psikolog itu ya, kalau dia bisa mengatur 10.000 juga nantinya, kalau 10.000 dia bisa mengaturnya cukup gitu ya gitu. Nanti dia bisa lagi dapat 100.000, dia bisa mengaturnya cukup. Kemudian dia nanti bisa dapat lagi 200.000, dia bisa mengaturnya cukup gitu. Ini aduh, mahanya gitu ya. Nah, ini itu ada bagaimana orang itu ya ketika dengan jumlahnya itu kemudian dibanggakan tuh ya gitu, ujub tuh ya gitu. Nah itu ya, banyak sekali nanti perkara yang diujubkan, tapi nanti itu akan dibahas kemudian ya gitu. Di ayat yang kedua, ini sabda Rasul. Oh ya, ini bukan ayatnya, hadisnya punten. Salasun muhlikat, suhun muta'un, wahwan, atau dibaca boleh wahawan, muttabaun, wa ijabul mar'i binafsihi minal khuyala, wassalasun munjiyatun, al-anlu fil ridha wal godobi wal qasdu fil gina wal fakri, wa makhafatullahi fisirri wal alaniyah. Ada 3 hal yang mencelakakan. Yang pertama, bakhil yang ditaati. Kedua, nafsu yang diikuti ketika seseorang yang mengagumi dirinya dengan sombong. Ya. Dan ada 3 hal yang menyelamatkan. Pertama, adil ketika ridho dan marah. Kedua, sederhana ketika kaya dan fakir, dan takut kepada Allah ketika rahasia atau dan terang-terangan ya gitu. Jadi apa yang mencelakakan? Pertama, bakhil ya. Hanya weh gitunya ditahan-tahan gitu. Dan pas saatnya juga dia membelanjakan pada hal yang diridhoi oleh Allah. Nah ini ya gitu. Ini bakhil dia gitu. Ya. Jangan sampai ditaati ya gitu. Ini mencelakakan justru ya. Yang ditahan-tahan itu kan nantinya ya kita semakin bingung, semakin kumaha gitunya karena menahan sesuatu itu ya gitu. Kecuali kalau memang sudah ada tempat-tempatnya ya gitu, dan nanti kita bagaimana resiko yang dibagikan itu bagaimana gitu ya gitu kan gitu. Ya makan ditahan-tahan terus gitu, terjelas gitunya. Gitu. Jelas-jelas si harta ditahan-tahan kumaha ternyata bakhil yang ditaati teh. Ya itu. Kemudian hawa nafsu ya
diikuti hawa nafsu itu, keinginan yang itu itunya. Nah ini itu ya, karenanya jadi tidak puas dia diri itu. Nah itu. Kemudian juga orang yang mengagumi dirinya dengan sombong, merasa hebat, merasa luar biasa, merasa gitu ya, atas jerih payahnya gitu ya. Tidak demikian, Pak. Nah, inilah yang membanggakan dirinya, ya. Tanpa apa tadi ujub teh menyandarkan siapa yang memberi nikmat, dan apa yang menyelamatkan? Adil ketika ridho dan marah. Nah ini berat nu ketika marahnya gitu. Orang sekali ambak gitunya, segalana disebutkan gitunya. Iya gitu. Tong borok ke ambak gitunya. Pas kita ada sahabat kita, ada teman kita, atau ada bahkan kaguru orang serangan gitunya pun tentunya. Segala diomongkan gitunya, kesalahan teh ada innalillahi wa inna istighfar, astagfirullah. Segala diomongkan, Pak, eta aib tak? Itu tidak adil, Pak. Itu zalim. Zalim kasaha orang yang dibicarakan. Kalau orang yang dibicarakan teh aya di payunana gitunya. Aya di payunana gitu. Ya diomongkeun, aduh ya Allah. Jelema teh asa kumaha gitunya. Asa teh cekap mun di pendam tehnya hayang we gitu di obrol-obrol gitunya. Siga nu emang melarian obrolan gitunya. Mun teu aya itu nyata aya obrolan. Aya Allah eta. Kumaha eta? Ya. Nah ini. Harus kita adil ya gitu. Berbicara dengan adil, bicara dengan bijaksana gitu ya. Tong sadayana diobrolkeun gitu. Karena dengan dipendam, dirahasiakan itu ya ada hikmah tersendiri ya gitu. Ilmu ini ada nih, kerasa adanya ilmu ini. Kemudian juga apa? Sederhana ketika kaya dan fakir ya. Nah, ini khususnya buat orang yang berkeluarga kumaha gitu ya. Harus pandai menyembunyikan aib pasangan ya gitu. Aib anak juga itu harus disembunyikan, Pak. Ya gitu. Jadi apa? Sederhana ketika kaya dan fakir, dan takut kepada Allah ketika rahasia dan tanda tangan. Ini yang kadang susah itu dirahasia itu ya gitu. Wah itu dah yang teh gitu kumaha tanya. Disuruh hawa nafsu tehnya, insyaallah. Ini riwayat Tabrani ya. Nah, ditanyakan kepada Aisyah, semoga Allah meridhoinya, kapan seseorang berbuat jelek? Yaitu ketika menganggap dirinya berbuat baik. Jadi kalau kita sudah menganggap diri kita berbuat baik, nah ini sudah berbuat jelek justru. Kemudian juga telah berkata Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, Ibnu Mas'ud, kecelakaan pada dua hal, yaitu putus asa dan ujub, membanggakan diri sendiri. Kecelakaan seseorang ya gitu. Nah ini semoga kita dengan pelajaran tentang ujub ini ya, nanti masih ada lanjutannya tentang ujub ya. Semoga Allah berikan kita konsisten ya untuk terus mengapai ilmu syar'i gitu ya, menguatkan agar berakhlak mulia ya. Wallahu fikum wa minkum. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Insyaallah nanti hari Senin kita lanjut lagi. Nanti jadwalnya di share aja ya yang untuk hari Senin ya. Ummainan sudawat ku afafu ya Rasul. Subhanakallah. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.